Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Suatu ketika ada seorang reporter bertanya kepada seorang syekh dalam salah satu acara stasiun TV. Dia bertanya, bagaimanakah bentuk iman yang sesungguhnya dan siapakah mereka yang dikatakan beriman? Lalu jawaban syekh kepadanya, apakah pertanyaan ini begitu sulit sehingga engkau lontarkan itu kepadaku? Bukankah Al-Quran menjawabnya dengan sangat jelas? Disampaikan dalam surat Al-Anfal. Apa bunyinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama bagi mereka yang memiliki keimanan dalam hatinya adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Sebagaimana ketika azan berkumandang, memanggilnya di waktu tidur yang begitu panjang, tapi apa yang membuatnya bersegera terbangun? Kemudian dia basahi wajahnya dengan air wudhu, tidak lain karena ada keimanan dalam hatinya di saat nama Allah disebutkan. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan pada saat ayat Al-Quran dibacakan, maka bertambahlah keimanannya. Seseorang sahabat pada zaman Nabi Yuna Muhammad SAW bernama Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam begitu bengis, begitu berani, dan bahkan hendak untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi dalam kemarahannya ketika melihat adiknya masuk Islam, tahu tentang kabar ini, marahlah dia. Akan tetapi Allah lunakkan hatinya pada saat ayat Al-Quran dibacakan. Ternyata lembutlah hatinya, lunaklah hatinya, sehingga ia masuk agama Islam atas izin Allah Jalla Jalaluh. Maka introspeksi kepada kita. Sudahkah ketika kita hadir di suatu majelis ilmu, pada acara tabligh akbar, perayaan hari besar Islam, qori dan qori'ah melantunkan ayat Quran, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau menyimaknya? Apakah bertambah keimananmu? Atau justru engkau sibuk berbicara, berdialog tentang dunia dengan orang yang berada di sampingmu? Atau justru engkau sibuk dengan handphone, dengan perkara dunia yang terjadi? Bukankah ayat Al-Quran sedang dilantunkan, tapi apa yang terjadi padamu? Maka bagi mereka yang senantiasa didengarkan ayat Allah, tak bergetar dalam hatinya, ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Sejauh mana keimananmu ada dalam hatimu? Selanjutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah mereka berpasrah, berserah diri tentang ketentuan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Maka tidak ada daun yang jatuh dari rantingnya. Maka tidak ada kematian kecuali sampai pada ajalnya. Dan tidak ada kehidupan melainkan karena Allah yang mentakdirkan. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada segala sesuatu yang terjadi melainkan semua atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Pada saat keinginanmu dengan keinginan Allah terjadi dalam hidupmu, maka bersyukurlah. Tapi pada saat keinginanmu, harapanmu, cita-citamu tidak sejalan dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu, maka bersabarlah. Apakah cukup hanya dengan ketika mendengarkan kalimat Allah? Apakah cukup hanya dengan ketika dilantunkan ayat-ayat Allah? Dan apakah cukup hanya dengan bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh? Ternyata tidak. Alladzina yuqimunas shalah. Dan mereka senantiasa melaksanakan, mendirikan sholat. Maka dari itu, sholat bukan hanya perkara tentang ruku dan sujud, melainkan sholat merupakan bentuk hubungan kita kepada Allah Jalla Jalaluh.
Allah berkata kepadamu, apa yang kau inginkan? Apa masalahmu? Ceritakan kepadamu. Ud'uni astajib lakum. Maka aku akan kabulkan apa yang engkau harapkan, apa yang engkau impikan. Maka cukup dengan hamparan sejadah engkau sampaikan keluh kesahmu kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan tidak hanya cukup dengan sholat semata saja, wa mimma rozaknahum yunfikun, dan mereka senantiasa memberikan, menafkahkan sebagian rizki yang Allah titipkan padanya. Mereka mengeluarkan zakat, infak, sodakoh, wakaf, hadiah, ghanimah sebagai bentuk kecintaan kepada saudara-saudaranya dan mensucikan hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Maka mereka itulah yang dikatakan dengan mukmin yang sesungguhnya. Maka berintrospeksilah dalam hati kita. Sudahkah ketika nama Allah disebutkan bergetar hatimu? Sudahkah ketika ayat-ayatnya dibacakan bertambah keimananmu? Sudahkah engkau menyerahkan sepenuhnya urusanmu kepada Allah dengan bertawakal? Dan sudahkah engkau melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dan waktunya? Dan apakah engkau sudah mengeluarkan apa yang harusnya engkau keluarkan dari hartamu? Maka di saat seluruhnya telah engkau laksanakan, maka engkau adalah mukmin yang sesungguhnya. Belum terlambat saudaraku hadirin rahimahullah. Maka dari sekarang jemputlah hal-hal terbaik agar engkau bisa berada dalam keindahan dengan keimanan. Jangan bosan jadi orang baik, tetap semangat menebarkan kebaikan, jauh di mata, dekat dalam doa, bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Agus Khairul, Serang, Banten.